Jokowi! Prabowo meneriakkan hidup Jokowi, mengambil alih segala ketidaksukaan, segala ketidakpercayaan pada Pak yang Jokowi. ada, yang sebelumnya ditimpakan pada Pak Jokowi. Gerakan Adili Jokowi saya kira bukan, saya tidak tahu ya, apakah itu digerakkan, apakah itu purely. Tapi kalau kita tarik ke belakang, keinginan untuk mengadili Jokowi itu kan bukan hal yang baru. Wajar kalau ada yang mengatakan, wah ini benar-benar gelap. Kita mesti terima fakta bahwa Indonesia ada dalam kegelapan. Kemarahan masyarakat sipil terutama terhadap puja-puji pada Jokowi. Pada 7 Maret 2025 lalu, investor miliarder Ray Dalio, pendiri hedge fund Bridgewater Associates, mengungkapkan kekagumannya terhadap potensi Indonesia dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Presiden ke-7 Jokowi kembali trending topik di setiap platform media sosial. Hal ini dipicu oleh petikan hidup Jokowi oleh Presiden Prabowo. Sontak demo meluas di hampir seluruh Indonesia melalui tajuk Indonesia Gelap dan seruan Adili Jokowi kembali memekakan telinga publik. Inti dari demo tersebut, di atas kertas meminta Presiden Prabowo untuk membatalkan efisiensi anggaran yang berdampak dihapuskannya beasiswa. Di belakang layar sejatinya para mahasiswa jengah dengan keberadaan Jokowi yang justru oleh Presiden Prabowo dianggap mentor hebat, di saat Presiden Prabowo paham bahwa ekonomi Indonesia gelap saat ini, akibat langsung ketamakan Presiden Jokowi atas kekuasaan. Jenderal jago perang, dihadapkan pada realitas politik semu, seharusnya. Loyalitas buta yang identik dengan tentara, jika diterapkan pada ranah politik adalah terlarang. Kembali lagi dengan dakwah digital Pondok Pesantren Anur Malangbong Garut, dalam tema jatuhnya rakyat dalam kubangan kemiskinan. Assalamualaikum. Keep calm and do not make a revolution, bro. Sebelum kita lanjutkan tema jatuhnya rakyat dalam kubangan kemiskinan, yang di dalamnya terdapat berbagai pendapat pakar, editorial media mainstream dan vlogger analis politik, ada baiknya kita simak terlebih dulu tayangan dakwah digital dengan tema rakyat bangkrut, negara rawan krisis sosial episode pertama, sebagai refresh berikut ini. Jika kita konfirmasikan ocehan para buzzer itu dengan data pertumbuhan pegadaian sebesar 84,18 triliun, naik 25,83% dari tahun sebelumnya, dan kenaikan penyerapan kredit konsumtif dari pinjaman online sebesar 74,48 triliun yang naik 33,73% dari tahun sebelumnya. Penurunan angka penjualan mobil pada tahun 2024 rata-rata sebesar 17,49%. Dan penurunan penjualan sepeda motor sebesar 7,8% menambah keyakinan bahwa daya beli rakyat semakin tipis. Jangan-jangan jika dilihat dari data tersebut, konsumen Alfamart dan Indomart membeli kebutuhan hariannya menggunakan uang pinjaman pinjol dan lebih parah lagi uang hasil gadai barang yang ada di rumahnya, bukan bersumber dari pendapatannya. Dari risetnya CNBC itu sekarang situasi ekonomi juga makin memburuk, daya beli itu makin menurun. Betulnya tuh, karena bagaimanapun kehidupan ekonomi itu ditentukan oleh stabilitas kelas menengah. Nah, kelas menengah akhirnya juga mulai kehilangan kesabaran karena merasa bahwa harga diri mereka yang tadinya punya kapasitas untuk konsumsi, akhirnya konsumsi mereka makin lama makin terbatas. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keresahan kelas menengah itu berhadapan dengan sebut aja kemarahan kelas bawah yang walaupun udah di backup dengan social safety net, BLT segala macam, tetapi daya beli mereka tetap turun. Jadi kita mesti baca temuan dari CNBC itu sebagai penanda akan ada keresahan sosial. Itu cara kita untuk menganalisis persoalan. Riset dari CNBC tadi benar-benar ini sangat mengkhawatirkan juga atau memprihatinkan lah gitu kita tepatnya ya, bahwa Ramadan kali ini terjadi anomali karena biasanya spending itu kan naik, belanja itu makin tinggi ya, tapi sekarang malah mereka pada nggak punya daya beli. Jadi kita bayangkan bagaimana nanti ini situasi ekonomi para pedagang yang biasanya panen, kemudian juga bagaimana situasi mudik yang biasanya ditunggu-tunggu itu ya karena akan ada uang yang beredar di desa dari kota, itu dia akan terjadi. Oke, sekarang kalau kita coba bikin cross tabulasi kecil-kecilan dari dua faktor tadi,
bahwa Presiden tidak ingin ada demonstrasi atau bahkan alergi terhadap demonstrasi. Lalu berita berikutnya bahwa kehidupan ekonomi memang memburuk. Sekarang persoalannya, kalau terhadap keadaan ekonomi itu terjadi keresahan sosial dan pada saat yang sama Presiden tidak menginginkan demonstrasi, itu apa yang akan terjadi? Ini hipotetis aja pada kita bahwa artinya akan ada pengetatan politik, artinya akan ada aparat ketertiban yang akan menunggu para mahasiswa di pintu-pintu kampus tuh. Ini bulan Ramadan tentu, tetapi problem ini juga akan bertambah besar ketika selesai Ramadan, maka ya mungkin ada yang masih dapat gaji ke-13, ada yang masih ada tabungan sedikit, tapi setelah itu selesai bulan puasa, maka akan ada kesulitan ekonomi besar. Temuan Pak Prabowo dengan 8 konglomerat di awal dan para konglomerat kemudian di hari berikutnya, seolah-olah mereka itu diistimewakan. Dan kalau kita lihat pada pertemuan pertama, itu posisi Pak Aguan itu paling dekat dengan posisi Pak Prabowo. Padahal sampai sekarang belum tuntas persoalan pagar laut. Pak Prabowo itu memang murid yang baik dari seorang Jokowi. Kalau Pak Prabowo bilang kan Pak Jokowi itu kan guru politiknya, dia murid yang baik karena dia mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2016 ketika dia memanggil Aguan untuk urusan teks amnesti. Padahal saat itu Pak Aguan itu lagi tersangkut masalah kasus korupsi reklamasi. Pidato itu Pak Prabowo meneriakkan hidup Jokowi. Itu adalah sebuah sebuah tindakan langkah yang sebetulnya ingin memperlihatkan bahwa dia itu menghormati presiden sebelumnya. Tetapi di mata publik dia berarti mengambil alih segala ketidaksukaan, segala ketidakpercayaan pada Pak Jokowi yang sebelumnya ditimpakan pada Pak Jokowi. Ya sekarang dia ambil alih semua ketidakpercayaan itu. Maka sentimen itu muncul kemudian sangat negatif. Kan kita lihat ada di beberapa meme. Itu bahkan ada sebuah video pendek begitu menjelaskan tentang seolah-olah ilmiah ini ada terowongan paling dalam di dunia, di Rusia. Yang terowongan itu dalamnya, ada orang menggali terowongan itu dalamnya 12.000 kilometer, bayangkan juga, sampai ke dalam. Dan apa yang terjadi setelah ditembus 12.000 kilometer terowongan dalam, dari dalam terowongan itu terdengar suara. Nah suaranya adalah dimasukkan itu, hidup Jokowi. Ini kan sebuah bukan lagi satir, situasi ngenyek yang nggak karu-karuan. Itu berarti lambang bahwa mulai muncul ketidaksukaan, mulai muncul ketidakpercayaan, mulai muncul hal-hal yang loh kok begini. Nah yang paling kelihatan yang tadi saya sebutkan IHSG, Danantara. Mengapa Danantara itu yang tadinya itu sempat disambut bahwa wah ini bagus, kok kemudian tiba-tiba menjadi tidak bagus? Ya karena orang melihat siapa yang ada di situ, dewan pengawasnya siapa, ketua tim pakarnya siapa, kemudian CEO-nya siapa, COO-nya siapa, CIO-nya siapa. Clear lah sebenarnya kalau Pak Jokowi cawe-cawe dalam proses pemenangan Pak Prabowo. Saya mengakui ucapan terima kasih itu menurut saya menjadi simbol bahwa ada utang yang dipegang oleh Pak Prabowo karena bantuan Pak Jokowi. Jadi karena terikat janji-janji politik, nah lantas kan terpaksa alokasi ini kan harus dilakukan. Betul. Walaupun saya mengatakan ini betul-betul bermanfaat ya. Tapi yang lain-lain, nah ini yang persoalan kan, Pak. Dengan bertambah gemuknya kabinet dan lain-lain ini cerita lain. Nah ini tentunya dan kita harus sadar bahwa selama ini APBN kita kan sangat berperan menjadi roda ekonomi kan, paling tidak ya perhotelan kan, tidak ada seminar dan lain-lain. Perjalanan dinas ya Pak. Dinas itu, nah ini tentunya akan lebih memukul dada. Jadi kembali ke tadi, kenapa sampai ekonomi ini mati? Ini sebenarnya bukan baru sekarang, ini klimaksnya apakah sudah lebih transparan atau
pencitraan sudah tidak sekental dulu sehingga dan satu waktu pencitraan juga akan meledak kan. Benar. Kita nggak bisa tutup-tutupi terus. Sekitar 9,5 juta kelas menengah turun kelas dalam 5 tahun terakhir menurut data BPS. Dan para ahli menyebut kondisi kelas menengah semakin terhimpit. Kalau kamu termasuk yang ngerasain nggak? Di tengah berita-berita soal kesulitan kelas menengah ini, pemerintah membuat rancangan kebijakan yang dinilai para ahli ekonomi bakal menambah beban masyarakat kelas menengah. Satu Oktober bulan depan, pemerintah berencana melakukan pengetatan konsumsi BBM subsidi. Beberapa kategori kendaraan sudah tidak boleh lagi pakai BBM bersubsidi dan kedepannya masyarakat yang tidak berhak menerima subsidi BBM enggak akan bisa lagi beli Pertalite dan solar bersubsidi. Tahun depan nih, di 2025 ada lagi wacana subsidi tarif KRL Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan. Harga tiket KRL untuk golongan masyarakat tertentu kemungkinan besar sih kelas menengah lagi ya akan mengalami kenaikan. Belum selesai warga protes rencana-rencana itu, ada lagi nih wacana iuran tambahan buat dana pensiun wajib. Selain jaminan hari tua dan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah memotong gaji pekerja seperti kita tiap bulannya. Iuran untuk program pensiun tambahan ini katanya sih bakal melindungi kelas pekerja di hari tua dan aturannya akan keluar pada Januari tahun depan. Yakin? Umurnya sampai masa pensiun? Berkurangnya kelompok menengah ini bukan karena mereka naik kelas atau kesejahteraannya terangkat. Justru sebaliknya, mereka hidupnya semakin susah. Justru turun ke level calon kelas menengah atau bahkan rentan miskin. Artinya, ada begitu banyak masyarakat kelas menengah yang hidupnya sekarang terombang-ambing. Sulit. Problem kelas menengah ini sangat pelik dan akan memberi dampak yang sangat signifikan kepada perekonomian nasional secara masif. Ketika kelas menengah mengalami kesulitan, otomatis mereka akan mengerem konsumsi, menahan belanja, padahal kelas inilah yang paling banyak menyumbang konsumsi di Indonesia. Angkanya kurang lebih sekitar 81,49% dari total konsumsi nasional. Bukan berarti sengaja mendorong terjadinya perubahan cepat atau revolusi, akan tetapi kebijakan dan gaya memimpin Prabowo sebagai presiden dapat memancing terjadinya revolusi. Prabowo tidak mampu meraih simpati rakyat, bahkan cenderung mengabaikan perasaan hati rakyat. Cepat atau lambat, rakyat akan marah dan melakukan perlawanan sporadis, bahkan serentak. Harapan awal yang digantungkan telah mengecewakan dan membuat rakyat frustasi. Prabowo bukan pemimpin kuat yang patut didukung, tetapi lemah, berkepribadian ganda, dan bergaya politik elitis khas kelas bangsawan. Tidak berpijak pada kekuatan rakyat, melainkan berpihak kepentingan pejabat dan konglomerat. Jenderal Omon yang sering mendahulukan emosi ketimbang intelijensi. Kerentanan kepemimpinan Prabowo potensial memancing pembangkangan rakyat dengan alasan antara lain. Pertama, ia melanjutkan rezim Jokowi. Paradigma melanjutkan justru menjadi blunder, sebab Jokowi sejak awal hingga mengakhiri jabatan dinilai butut alias tak berprestasi. Warisan dosa Jokowi terlalu berat yang harus dipikul Prabowo. Sasaran serangan rakyat akan menjadi satu paket wo and we. Kedua, korupsi sudah kelewat batas. Dimanapun kekuasaan, korup selalu menjadi alasan terjadinya pemberontakan rakyat. Liga korupsi dengan urutan Pertamina, PT Timah, BLBI, Duta Palma, PT TPPI, Asabri,
Jiwasraya, Kemensos, Sawit CPO, Garuda Indonesia, BTS Kominfo, dan Bank Senturi. Tertinggi Pertamina 968,5 triliun rupiah dan terendah Bank Senturi 7 triliun rupiah. Ribuan triliun uang negara habis dirampok. Ketiga, Kabinet pemerintahan Prabowo bukan hanya tidak bermutu, tetapi banyak menteri yang bereputasi buruk, bahkan culas dan korup. Sri Mulyani sudah menyiapkan 6 paket kebijakan untuk tahun 2025. Pertama, sektor rumah tangga akan mendapatkan bantuan pangan atau beras, PPN TDP 1% untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita, serta diskon listrik sebesar 50%. Kedua, para pekerja akan mendapatkan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang mengalami PHK. Ketiga, untuk UMKM, pajak penghasilan sebesar 0,5% bakal diperpanjang. Keempat, untuk industri padat karya, pemerintah memberikan insentif PPh pasal 21 TDP untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, serta bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya. Kelima, mobil listrik dan hybrid. Pemerintah memberikan insentif bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan hybrid. Keenam, untuk sektor perumahan ada PPN TDP pembelian rumah. Jadi, kalau kalian beli rumah tahun 2025, pemerintah yang bayarin pajak kamu. What I saw when I was involved in China. Pada 7 Maret 2025 lalu, investor miliarder Ray Dalio, pendiri hedge fund Bridgewater Associates, mengungkapkan kekagumannya terhadap potensi Indonesia dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta. Dalio, yang berpengalaman dalam investasi makro global, telah terinspirasi oleh potensi Indonesia dan yakin bahwa negara Indonesia bisa mengatasi tantangan yang dihadapinya. Dalio menekankan bahwa kunjungannya ke Indonesia bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk memberikan kontribusi dan membantu merealisasikan potensi Indonesia. Want to then say that I'm here because I'm inspired by what you can do together and the potential that exists if you can overcome those challenges here. Rakyat Indonesia sedang mengembangkan sikap optimismenya terhadap Indonesia. Tapi belakangan ini ketika Presiden Prabowo bersikap sebagai murid setia Jokowi sekaligus dinilai sebagai pelindung kemerosotan moral politik mantan Presiden Jokowi dan keluarganya, maka rakyat kehilangan kepercayaan terhadap Presiden Prabowo, bahkan terobosan hebat pembentukan Danantara. 6 paket stimulus ekonomi yang keren itu ditambah kekaguman biliuner investor Ray Dalio terhadap Prabowo tenggelam oleh sentimen negatif Jokowi yang ditandai dengan IHSG jatuh, saham bank BUMN anjlok, kurs rupiah melemah dan demo mahasiswa meluas di tanah air. Tampaknya jika Presiden Prabowo tak kunjung menjauh dari Jokowi, terlebih dalam cekikan daya beli rakyat yang kolaps di saat bersamaan terjadi PHK massal, demo super besar yang sulit dijangkau pemerintah mungkin akan terjadi. Terlebih jika daya beli kelas menengah makin ambruk. Wahai Presidenku, suara ini bukanlah anti pemerintah apalagi provokasi, tetapi rasa percaya yang masih tersisa atas ketulusan Prabowo. Bersegeralah ikuti kehendak publik dengan berani mengadili mantan Presiden Jokowi sekarang, atau kami khawatir, Presiden Prabowo tidak lagi memiliki kesempatan mencurahkan keikhlasannya membangun negeri ini. Assalamualaikum. The heart can be hot, the brain must be cool, bro.